Halo, selamat pagi anak-anak di kelas 10 Tata Boga 1. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi pagi ini kita bertemu di mata pelajaran pengetahuan bahan makanan atau yang biasa disingkat PBM. Ya, hari ini bersama Ibu Niwayan Meriwintari SPD MSI. Ya, jadi sebagai tambahan informasi, selain mengampu mata pelajaran pengetahuan bahan makanan, Ibu juga mengampu mata pelajaran ilmu gizi, serta sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Jadi kita akan bertemu di 3 mata pelajaran di kelas 10 ini ya. Untuk hari ini, Ibu akan memberikan pengantar terkait pengetahuan bahan makanan. Silahkan anak-anak simak videonya sampai selesai. Baik, sebelum masuk ke pengantar materi pengetahuan bahan makanan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Niwayan Meriwintari SPD MSI. Kalian bisa panggil Ibu Mary. Ya, Ibu lahir di Denpasar tanggal 22 Mei tahun 1992. Alamat Ibu di Banjar Pempatan Sembung, Mengui, Badung. Ya, riwayat pendidikan Ibu S1 Pendidikan Biologi di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, kemudian S2 Ilmu Biologi di Universitas Udayana. Pengalaman mengajar, Ibu sudah mengajar di SMK Bali Dewata sejak tahun 2014. Ya, itu perkenalan dari Ibu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Pengetahuan bahan makanan ini merupakan mata pelajaran dasar bagi anak-anak yang mengambil kompetensi keahlian tata boga. Ya, apa saja materi yang termuat di dalam mata pelajaran pengetahuan bahan makanan? Secara umum, pengetahuan bahan makanan memuat materi pertama, jenis-jenis bahan makanan. Ya, yang kedua, sifat fisik dan kimia dari bahan makanan. Yang ketiga, struktur dari bahan makanan. Yang keempat, kandungan gizi dari bahan makanan. Yang kelima, mutu dari bahan makanan. Dan yang keenam adalah perubahan yang kemungkinan terjadi pada bahan makanan, baik secara fisik maupun kimia. Perubahan-perubahan ini bisa terjadi karena pengaruh perlakuan kita pada bahan makanan, mulai dari tahap persiapan, kemudian pengolahan, penyajian, hingga penyimpanan bahan makanan. Ya, itu tadi materi yang dipelajari di pengetahuan bahan makanan secara umum. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi pengetahuan bahan makanan yang akan kita pelajari di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Jadi di semester ganjil ini kita akan belajar 5 kompetensi dasar. Yang pertama adalah terkait dengan daging dan hasil olahannya. Kemudian yang kedua terkait dengan unggas dan hasil olahannya. Kemudian yang ketiga akan terkait dengan ikan dan hasil laut. Kemudian yang keempat terkait dengan susu, telur, dan hasil olahannya. Dan yang kelima lemak dan minyak. Dari masing-masing kompetensi dasar ini kita akan membahas jenis-jenis dari masing-masing bahan makanan, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian sifat fisik dan kimianya seperti apa, mutu, kemudian perubahan fisik maupun kimia yang terjadi karena pengaruh perlakuan kita terhadap bahan-bahan makanan ini. Dari tahap persiapan, pengolahan, penyajian, hingga penyimpanan. Itu secara umum yang akan kita pelajari di semester ganjil. Baik, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang proses pembelajaran yang akan kalian ikuti di mata pelajaran PBM ini. Ya, proses pembelajaran secara umum kita bisa bagi menjadi dua, yaitu pembelajaran secara teori dan pembelajaran secara praktik. Ya, pembelajaran secara teori, Ibu akan mengajak kalian untuk menganalisis bahan makanan yang sudah Ibu sebutkan tadi, mulai dari daging, unggas, ikan dan hasil laut, susu, telur, lemak, dan minyak. Ya, proses menganalisis bahan makanan ini bisa kalian lakukan dengan cara membaca, ya, membaca buku maupun bahan-bahan yang ada di internet. Ya, kemudian selain membaca, kalian bisa menganalisis ini dengan cara berdiskusi dengan teman-teman serta melakukan presentasi, yaitu gambaran proses pembelajaran secara teori. Kemudian, untuk pembelajaran praktik, kita akan melakukan pemeriksaan kualitas bahan makanan.
dari daging, unggas, ikan dan hasil laut, susu, telur, lemak, dan minyak. Sehingga pada akhirnya nanti kalian bisa membedakan mana sih daging dengan kualitas yang bagus, mana daging kualitas jelek, mana unggas dengan kualitas bagus, mana unggas dengan kualitas jelek, dan seterusnya. Yaitu gambaran proses pembelajaran untuk mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Baik, berikutnya akan Ibu jelaskan tentang sistem penilaian untuk mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Ya, pertama-tama Ibu akan jelaskan tentang KKM. Kriteria ketuntasan minimum untuk mata pelajaran PBM adalah 75. Jadi, kalian harus berusaha semaksimal mungkin sehingga bisa mencapai nilai minimal 75. Kalau bisa, lebih ya. Kemudian, penilaian Ibu mencakup 3 aspek. Pertama adalah aspek sikap. Ya, jadi Ibu akan menilai bagaimana disiplin kalian, kemudian bagaimana kalian mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Ibu berikan, kemudian bagaimana kalian bekerja sama dengan tim atau dengan kelompok, kemudian bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan hasil analisis kalian, baik secara presentasi maupun tertulis dalam bentuk laporan, kemudian kalian bisa menghargai perbedaan di antara kalian. Itu sikap-sikap yang akan Ibu nilai. Yang kedua, aspek yang Ibu nilai adalah aspek pengetahuan. Ya, aspek pengetahuan ini Ibu nilai dengan pertama penilaian harian, atau mungkin yang kalian kenal dengan istilah ulangan ya. Jadi setiap akhir dari masing-masing bab, Ibu akan mengadakan ulangan harian atau kuis. Kemudian penilaian akhir semester itu dilaksanakan di akhir semester 1 kali ya. Kemudian jika ada kuis-kuis, kalian harus mengikuti, itu sebagai bagian penilaian pengetahuan. Kemudian tugas-tugas kalian juga. Yang ketiga, aspek yang Ibu nilai adalah aspek keterampilan. Ya, terampilkah kalian dalam praktik untuk memeriksa kualitas bahan makanan, kemudian terampilkah kalian membuat laporan praktik. Yaitu sistem penilaian yang berlaku untuk mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Ya, terakhir, Ibu akan menjelaskan sumber belajar yang bisa kalian gunakan untuk pembelajaran PBM ini. Ya, di era digital seperti sekarang, sumber belajar tidak hanya satu ya. Jadi, berikut Ibu berikan rekomendasi. Pertama, kalian bisa memanfaatkan buku pengetahuan bahan makanan yang sudah diberikan oleh sekolah. Ini bisa digunakan sebagai sumber belajar pertama. Kemudian, kalian bisa memanfaatkan juga Google, internet ya, untuk mengakses materi-materi yang berkaitan dengan pengetahuan bahan makanan. Informasi tersedia sangat banyak, sekarang tinggal bagaimana kalian mampu atau tidak untuk memilih informasi yang sesuai. Kemudian bisa kalian gunakan juga YouTube untuk sumber belajar yang ketiga. Di sana kalian bisa melihat materi-materi dalam bentuk video ya, yang mudah-mudahan bisa mempermudah kalian dalam belajar. Ya, itu sumber belajar yang bisa kalian gunakan. Jika ada sumber belajar lain yang kalian temukan juga bisa digunakan untuk belajar PBM ini. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan pengantar pengetahuan bahan makanan untuk hari ini. Terima kasih banyak anak-anak sudah mau menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap semangat, walaupun belajar masih di kondisi pandemi seperti ini. Jadi sampai bertemu di pelajaran pengetahuan bahan makanan berikutnya.